Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami teman-teman dalam kajian kuliah tajwid online. Semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita dalam mempelajari tajwid dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang pastinya semua adalah dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah, dan semoga rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, kasihannya Allah kepada kita senantiasa terus tercurah kepada kita dan seluruh keturunan kita dan guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang al-syamsiyah, atau lebih tepatnya kita menyebutnya adalah idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Yaitu apabila ada al-ta'rif bertemu ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun. Kita ulangi lagi, apa yang dinamakan al-syamsiyah atau idgham syamsiyah adalah apabila ada al-ta'rif bertemu ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam, nun, maka dinamakan idgham syamsiyah. Apa itu al-ta'rif? Al-ta'rif adalah, kalau dalam bahasa nahwu namanya adalah al yang menunjuk. Al itu sebagai tanda kalau itu adalah ma'rifat gitu. Kalau dalam ilmu nahwu nanti suatu waktulah kita bahas, ya. Al itu menunjukkan dia itu adalah isim kalau dalam bahasa nahwu, isim, dan itu menunjukkan kalau dia itu adalah isim ma'rifat. Nah, itulah mengapa dinamakan al ta'rif. Al yang menunjukkan isim dan menunjukkan bahwasanya itu adalah isim ma'rifat. Lebih tepatnya isim yang diketahui secara muayyan, ya, secara muayyan itu secara jelas seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas di pelajaran nahwu. Adapun di sini kita cukup mengenal namanya al-ta'rif gitu aja, ya. Al-ta'rif apabila ada al seperti ini, ya, al seperti ini bertemu ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun, maka dinamakan idgham syamsiyah. Artinya apa? Langsung dimasukkan ke ininya, ya, langsung dimasukkan ke ta, sa, dal sampai nun ini dengan ditandai tasydid. Contoh, coba kita uraikan. Asyamsu tulisannya seperti ini, teman-teman, ya, tapi kemudian bacanya seperti ini, lamnya ini tidak usah dibaca. Asyamsu, 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 seperti itu. Contoh kedua, assalamu. Perhatikan perbedaannya, ya. Di sini ada lamnya, di sini enggak ada. Ya, bacanya itu alnya ini, lamnya ini tidak usah dibaca. Ya, tidak usah dibaca. Assalamu, assalamu, asyamsu, asyamsu, assalamu, assalamu. Baik, kita baca. Wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha. Lanjut. Wan nahari idza jallaha, wan nahari idza jallaha. Jadi langsung masuk ke huruf nunnya, itulah dinamakan idgham, ya, idgham. Jadi langsung dimasukkan ke huruf nunnya ini tanpa membaca dua ini, tanpa membaca ini. Lah kalau ini terletak di depan maka tetap dibaca, tapi bacanya cukup yang dikasih harokat, cukup yang fathahnya kalau letaknya di depan. Ya, kalau letaknya di tengah seperti ini maka dua-duanya tidak usah dibaca. Wan nahari idza jallaha. Kita ulangi tiga kali. Wal laili idza yaghshaha, wal laili idza yaghshaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma banaha, was-samaa'i wa ma banaha,
was-samaa'i wa ma banaha, wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, wasyaf'i wal watr, wasyaf'i wal watr. Nah, ini nanti pembahasannya beda ya teman-teman ya. Tentu berbeda ini. Sama-sama ada alnya, ini juga ada alnya, tapi ini langsung dimasukkan ke huruf shinnya. Kalau ini alnya tetap dibaca. Nanti berbeda ini. Lanjut. Nah, ini an-najmus saqib, an-najmus saqib, an-najmus saqib. Jadi kalau letaknya di depan seperti ini teman-teman, otomatis di sini dikasih harokat fathah. Walaupun nggak ada harokat fathahnya ya, karena ini adalah al-ta'rif. Ya, jadi kalau letaknya di depan seperti ini, tidak ada di depannya nggak ada huruf lagi, ya di sebelah sini nggak ada huruf lagi, maka otomatis dikasih harokat fathah di sini. Nah, kalau letaknya di tengah, maka tidak usah dibaca dua-duanya, langsung masuk ke huruf yang sebelah sini, ya huruf ininya. Lanjut, was-samaa'i wat-thariq, was-samaa'i wat-thariq, sebelah sini. Perhatikan, ini kita baca dulu. Yauma tublas sarair, yauma tublas sarair, fadzakkir in nafa'atiz dzikra, fadzakkir in nafa'atiz dzikra, inna hadza lafis suhufil ula, inna hadza lafis suhufil ula, inna hadza lafis suhufil ula. Baik, kita urai teman-teman. Yang dinamakan idgham syamsiyah ialah apabila ada al-ta'rif bertemu ta, sa, dal, dal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun. Maka cara membacanya adalah dimasukkan ke huruf ininya tanpa membaca huruf alnya kalau letaknya di tengah. Tapi kalau letaknya di awal seperti ini, maka hamzahnya ini otomatis dikasih fathah. Otomatis dikasih fathah seperti ini. Ya, otomatis dikasih fathah. Tetapi tetap lamnya tidak usah dibaca. Jadi langsung dimasukkan ke huruf shinnya, dimasukkan ke huruf sinnya, dimasukkan ke huruf ininya semua. Wasyamsi, bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al-ta'rif bertemu sin. Cara membacanya dimasukkan ke huruf shinnya. Paham ya teman-teman ya? Ada al-ta'rif bertemu shin. Cara membacanya dimasukkan ke huruf shinnya. Namanya bacaan apa? Idgham syamsiyah. Namanya idgham itu dimasukkan. Artinya al ini tidak usah dibaca, langsung dimasukkan ke huruf shin. Wasyamsi wa duhaha, wannaha, wannaha, bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al-ta'rif bertemu nun, ada al-ta'rif bertemu nun. Wannahari idza jallaha, wannaha, wannaha. Nah, ini bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al-ta'rif bertemu nun. Apakah nun termasuk huruf idgham syamsiyah? Iya. Apa saja huruf idgham syamsiyah? Yaitu kita sebutkan sama-sama bareng-bareng teman-teman sambil melihat ini ya. Nanti juga hafal sendiri. Ta, sa, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Bacaan wal-laili, bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada lam al-ta'rif, al-ta'rif bertemu lam. Biasanya kalau idgham syamsiyah itu teman-teman perhatikan itu ditandai dengan tasydid di sini. Jadi ditandai dengan tasydid ya. Di sininya tidak ada harokat, tidak ada harokat. Ya, ini bukan tanda harokat teman-teman ya. Ini tanda wasol namanya, tanda wasol. Ini juga tanda wasol. Kalau diwasol kan artinya tidak usah dibaca. Gitu. Asyams ya, tanda idgham syamsiyah itu ada tasydidnya di sini. Maka tanda tasydidnya itu biasanya di semua mushaf itu ada. Seperti itu. Karena kalau tidak dikasih tanda tasydid itu biasanya membingungkan. Maka biasanya di banyak mushaf ya itu ada tandanya.
yaitu tanda tasydid. Lanjut, wassama'i wa ma banaha. Wassama, wassa bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu sin. Wallaili idza saja. Wallaili bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu lam. Wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i wal watar bacaan wasyaf'i bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif, namanya al ta'rif, ini al ta'rif bertemu shin. Wasyaf'i wal watar. Ini nanti ada bacaan sendiri teman-teman. Yang penting yang ini adalah kita bisa membedakan dulu ya. Bedanya apa ini antara dua ini? Yang ini itu ada tanda tasydidnya dan lam alif lamnya enggak ada harokatnya. Kalau ini ada sukunnya dan ininya ada harokatnya intinya ya. Ya, maka ini tentu antara ini dan ini berbeda bacaan, bacaan. Yang ini nanti kita akan membahas setelah ini. An-najmus saqib, an-najmus saqib, an-najmu dulu, an-najmu bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu nun termasuk huruf idgham syamsiyah. As-saqibu bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu sa. Was-samaa'i wat-tariq, wassa bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu sin. Wat-tariq bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu ta. Yauma tubalas sarair, tubalas sa. Lah ini sebenarnya teman-teman ya. Yang dihukumi sebelah sini saja. Bacaan apa? Idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu sin. Al ta'rif bertemu sin. Dua ayat terakhir. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sebelah sini teman-teman. Bacaan idgham syamsiyahnya. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu dzal. Apakah dzal termasuk huruf syamsiyah? Betul. Maka ketika ada al ta'rif bertemu dzal seperti ini, maka dihukumi sebagai idgham syamsiyah. Dimasukkan ke huruf dzalnya tanpa memberikan harokat ke ini. Al ta'rifnya tidak usah dikasih, tidak usah dibaca. Ya, nanti yang dibaca ada namanya idgham, namanya idhar qamariyah, tapi itu nanti setelah ini. Inna hadza lafis suhufil ula, lafis suhufil ula. Bacaan as-suhufi yang sebelah sini yang dihukumi. Bacaan idgham syamsiyah. Kenapa? Ada al ta'rif bertemu shad. Ada al ta'rif bertemu shad. Antara ini dengan ini apa bedanya teman-teman? Kalau ini al ta'rifnya tidak usah dibaca, kalau yang ini al ta'rifnya dibaca. Ini al ta'rifnya nggak ada harokatnya. Kalau ini ada harokatnya yaitu sukun. Kalau ini yang dikasih tandanya ada tanda tasydid. Kalau ini ada tanda sukun di al ta'rifnya. Nah, bisa membedakan ya teman-teman ya. Ini artinya ini sama ini berbeda hukum. Kalau yang ini jelas namanya idgham syamsiyah. Kalau yang ini nanti dulu besok akan kita bahas. Baik, sebelum kita tutup teman-teman, seperti biasa akan kita kasih penegasan terkait idgham syamsiyah. Apa itu idgham syamsiyah? Yaitu apabila ada al ta'rif bertemu salah satu huruf 14. 1 ta, sa, dal, dzal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun, maka dihukumi sebagai idgham syamsiyah. Idgham artinya apa? Dimasukkan ke huruf ininya semua ya teman-teman ya. Dimasukkan ke huruf ini semua ya dengan tanda yaitu tasydid. Dengan tanda tasydid. Asy-syamsu, asya. Jadi tidak alnya ini tidak ada harokatnya. Kalau letaknya di depan yang dikasih harokat secara otomatis itu cuma alifnya, hamzahnya. Ya alifnya namanya ini. Alifnya. Tapi kalau tidak terletak di depan ya, tidak terletak di depan namanya hamzah wasol ya. Hamzah wasol tidak terletak di depan, maka tidak usah dibaca. Wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha seperti ini. Ya. Jadi tidak usah dibaca. Lah ini namanya adalah idgham syamsiyah. Jadi dimasukkan ke huruf ini semua ya dengan ditandai adanya tasydid. Langsung dimasukkan seperti itu. Paham ya?
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Agenda minggu depan kita langsung ke idhar qamariyah. Apa itu idhar qamariyah? Hurufnya juga 14 teman-teman. Ya, hurufnya juga 14. Yang lebih spesifiknya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ada pertanyaan, ada sanggahan, dan lain sebagainya, boleh ditulis di kolom komentar atau di grup Telegram yang telah kita sediakan. Ya, kita ada namanya grup Telegram Kuliah Tajwid Online. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi atau di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Oh ya, jangan lupa materi-materi tajwid yang telah kita pelajari teman-teman, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai kita itu seperti orang makan kacang. Orang makan kacang itu kulitnya dibuang, kacangnya dimakan, kemudian kacang menjadi tai, ya, hilang begitu saja. Ya, sudah tidak mengumpulkan kulitnya, juga kehilangan kacangnya. Apalagi kacangnya gosong, tidak jadi dimakan. Artinya apa? Kita mungkin merasakan, ya, kalau orang yang cuma melihat sekilas, artinya tidak mendalami, itu tidak punya keinginan untuk istilahnya menghafal definisi, atau istilah lebih spesifiknya adalah tidak ada keinginan untuk mengabadikan suatu ilmu tajwid itu dalam hati dengan cara menghafal seperti itu. Sehingga apa? Hanya lewat saja. Pas ada pelajaran itu dia ingat, ketika pelajaran itu selesai ya ikut hilang, ikut selesai. Nah, yang tidak saya inginkan seperti itu. Itulah mengapa ketika saya mengajar, ketika saya berbagi sharing seperti ini, selalu saya bahas. Ketika saya temukan di situ bacaan-bacaan yang telah kita pelajari, akan tetap saya bahas. Tujuannya apa? Agar tidak lupa. Nah, teman-teman juga seperti itu nanti ya. Kok nanti punya channel sendiri, punya murid sendiri ya. Juga jangan sampai melupakan apa yang pernah diajarkan ya, tetap dibahas dan tetap dibahas. Apabila lupa, buka lagi ya. Nanti terkait peraga ini akan saya share teman-teman, bagi yang minta akan saya share, dan ini murni saya cari dari Al-Qur'an ya, kemudian saya copas dan saya buat peraga. Seperti itu. Insya Allah akan lebih mempermudah dalam kita menularkan ilmu-ilmu kita, terlebih terkait dengan tajwid. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat dalam mempelajari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.